Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pada malam ini dalam ibadah akhir bulan, jemaat disilahkan berdiri dan kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani 5 ayat 1 dan 7, Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema, haleluya, haleluya. Nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekahlah, haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian, haleluya, haleluya. Dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus, puji Allah sedekahlah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mensyukuri anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami melewati bulan Januari ini. Kami ada di penghujung bulan Januari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan di saat ini kami hendak memulai dengan ibadah di malam hari ini. Biarlah ibadah di malam hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir boleh jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 4 kita nyanyikan ayat yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Jemaat dipersilakan duduk. Paduan suara atau vokal grup dari unsur PAM. Setelah itu dilanjutkan dengan rayon 3 dan unsur PW. Paduan suara atau vokal grup dari unsur PAM. Kalau tidak ada, rayon 3.
Dilanjutkan dengan pujian dari unsur PW. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan kehidupan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat mengerti firman Tuhan kalau Roh Kudus tidak memberi pengertian bagi kami. Oleh sebab itu kami minta daripada-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, Roh Kudus memberi pengertian, tapi juga menulis firman ini dalam setiap lubuk hati kami, untuk kami boleh melangkah di bulan yang baru dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, kitab Yudas,
Yudas pasal 1 kita akan baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan Taurat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Tema kecil yang akan menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan bagi kita, yaitu hidup tanpa Roh Kudus dan doa dengan Roh Kudus. Ada satu istilah di mana orang selalu mengatakan bahwa saya ini manusia biasa, saya ini manusia yang tidak sempurna. Memang benar, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semua manusia itu ada kelalaian, ada dosa yang dibuat, tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Jadi manusia tidak selamanya itu sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Tapi manusia berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam pembacaan kita di saat ini dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23 memberikan kesaksian bagi kita tentang bagaimana masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kitab Yudas memberikan sebuah penekanan. Yang pertama, ingatlah selalu akan pengajaran-pengajaran para rasul tentang pengajaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yudas bilang bahwa di mana pada akhir zaman akan ada pengejek-pengejek yang berusaha memecah belahkan setiap orang percaya menurut keinginan mereka. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan, Yudas bilang bahwa bangunlah dirimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Yudas ini bukan Yudas yang menjual Yesus, tapi penulis surat ini memperkenalkan dirinya sebagai Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus.
dalam Yudas 1 ayat 1. Jadi di sini Yudas itu bukan Yudas Iskariot, tapi yang pertama Yudas memperkenalkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, kemudian saudara Yakobus mau memperkenalkan kita tentang kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam pembelajaran firman Tuhan di saat ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, kebenaran itu hanya ada pada Alkitab melalui pengajaran para rasul dan juga nabi. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, akan ada masa di mana orang tidak lagi melihat firman Tuhan sebagai pelajaran, tetapi mereka akan mengejek setiap orang-orang percaya. Dan yang ketiga, di sini kita diajak untuk membangun kehidupan rohani kita sendiri. Membangun kehidupan rohani kita sendiri, kemudian mempengaruhi orang lain dengan kehidupan rohani kita. Maksudnya bukan mengajak, tapi ketika orang lain melihat kehidupan kita, orang lain akan mengikuti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Januari dan masuk di bulan Februari. Firman Tuhan di saat ini mengajak kita untuk terus ada dalam kedekatan, tapi juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Ada satu ilustrasi di mana anak-anak kecil sedang berlomba tentang siapa yang paling berbohong, maksudnya juara berbohong. Jadi seorang anak ini bilang gini, aduh saya di rumah itu ada ayam yang bertelur, tapi dari semua telur yang sudah menetas, ada satu telur yang menetas tapi anaknya langsung 2 dalam satu telur itu. Jadi teman-temannya bilang, memang kau ini tukang bohong betul. Terus yang satu bilang gini, dia kalah. Dia bilang, kalau saya di rumah ketika orang tua menyuruh saya balik bayar dorang. Jadi semua bilang, oh memang kau hebat, kau tukang bohong. Gini ada om satu lewat, kemudian dia bilang, kenapa kamu ribut-ribut? Kemudian anak-anak ini bilang, om, tong ribut ini tong sedang lomba. Jadi om itu tanya, kamu lomba apa? Lomba siapa yang paling juara berbohong. Jadi om ini bilang begini, jangan berbohong, karena bohong itu Tuhan marah. Kamu lihat om ini dari kecil sampai sudah tua ini tidak pernah berbohong. Langsung anak kecil satu bilang, mama, om ini dia lebih hebat, dia memang juara dalam tipu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tadi, bahwa manusia kita semua tidak sempurna. Dalam kesempurnaan itu kita mencari Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita pada kesempurnaan, seperti dalam firman Tuhan di saat ini, kitab Yudas. Bahwa kesempurnaan itu tergantung dari diri kita. Kalau kita mau membangun kehidupan rohani kita untuk terus ada di dalam Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan diubah. Hidup kita akan lain daripada yang lain. Tapi kalau kita tetap berpegang pada prinsip hidup bahwa ketong ini manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa, semua manusia berdosa. Tapi firman Tuhan mengajak kita lewat membangun kehidupan kita di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Jangan hidup seperti yang tadi, pengejek-pengejek yang hidup tanpa kuasa Roh Kudus.
Tapi kita dituntun untuk terus dibaharui hari demi hari di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Yudas memberikan sebuah tekanan untuk kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi semua itu kembali lewat firman Tuhan. Mari kita di bulan yang baru, mari kita belajar untuk membangun kehidupan kita lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya hidup kita terus dibarui hari ke hari, tapi juga tidak dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat atau yang berusaha untuk mengejek kita ada dan mempengaruhi mereka untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah firman Tuhan di saat ini boleh mengajak kita untuk tetap ada dalam pergumulan kita tiap-tiap hari dalam doa, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kita terus dibarui hari demi hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kini diberikan kesempatan untuk pujian dari Rayon 1.
Dilanjutkan dengan pujian dari Rayon 4. Dilanjutkan dengan pujian dari unsur para sekolah minggu.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 160 ayat 1 dan seterusnya sambil persembahan dikumpulkan. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku megang hanya dalam Tuhannya, suara bibir penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku megang hanya dalam Tuhannya, suara bibir penuh berita kemurahan-Mu. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan persembahan yang telah kita kumpulkan melalui kantong-kantong kolekte dan 4 peti, 2 diakonia, 2 program, ada keluarga yang membawa amplop persembahan syukur, 3 amplop persembahan syukur, 1 dari week 4 tidak menyebutkan nama, 1 amplop persembahan syukur dari week 2 tidak menyebutkan nama, dan juga 1 yang sama sekali tidak ada kode week atau nama. Semua persembahan akan didoakan bersama dengan doa syafaat dari mimbar.
Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, untuk bangkit berdiri. Yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan, berdiri untuk mau berdoa. Ya baik, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mensyukuri anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami boleh melewati bulan Januari ini, di malam hari ini dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa ketika kami sampai di penghujung bulan Januari di tahun 2024 ini, itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, patutlah kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur dan juga telah memberikan persembahan syukur kami untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh memberkati setiap orang yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Tuhan berkati dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi juga dalam kehidupan tiap-tiap hari. Baik sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, bahkan juga anak-anak. Tuhan boleh terus memberkati kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tuntunan penyertaan Tuhan di bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Kami minta ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan anugerahkan bagi kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan, dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan boleh terus menolong. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk 3 pengucapan syukur yang diberikan tanpa menyebutkan nama. Biarlah Tuhan Engkau yang mengenal setiap pengucapan syukur yang diberikan. Tuhan boleh memberkati setiap orang yang boleh memberi untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan setiap ungkapan syukur yang dinaikkan karena di bulan Januari boleh bertambah usia, baik kelahiran maupun juga perkawinan. Tuhan boleh memberkati setiap orang yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran bahkan juga ulang tahun perkawinan. Tuhan boleh memberkati. Biarlah di usia yang Tuhan anugerahkan terus Tuhan berikan hikmat, tapi juga Tuhan boleh terus menyertai dalam pekerjaan, dalam kehidupan berumah tangga, bahkan juga dalam setiap pergumulan kehidupan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk di malam hari ini dalam ibadah, dalam setiap orang yang boleh menyokong pelayanan di malam hari ini, baik dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, siamas, tapi juga kantoria, pemain keyboard, multimedia, kostor, admin, bahkan semua yang boleh terlibat dalam puji-pujian. Tuhan boleh terus memberkati. Biarlah puji-pujian hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga Tuhan boleh terus memberkati kami semua dalam setiap kehidupan dan juga pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan boleh terus memberkati. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat mengambil bagian bersama-sama dengan kami karena cuti, karena pekerjaan, karena pendidikan.
Tuhan Engkau boleh menolong mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau boleh menyembuhkan dan menjamah setiap tubuh yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan semua yang merawat, baik keluarga bahkan juga para medis. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup dalam masalah. Tuhan Engkau boleh ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat yang mengalami kedukaan. Tuhan Engkau boleh bersama-sama dengan mereka, menghibur mereka, tapi juga Tuhan beri kuat bagi mereka. Kami juga berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, dan semua hamba-hamba Tuhan, serta orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan boleh jaga, lindungi, pelihara, dan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini kami Tuhan, berkati kami semua dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan hendak memasuki bulan Februari, Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini diberikan kesempatan pujian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran dan perkawinan.
Dilanjutkan dengan pujian dari Rayon 2. Dilanjutkan dengan unsur PKB.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan siapkan kidung jemaat 326. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kelima. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang kelima kita nyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Ku tahu siapa ku percaya, baik siang atau malam pun. Kau gunung batu keselamatan, landasan pengharapanku. Sesudah hariku berakhir dan aku tamat berlelah, dan ku syukuri hari-hari yang telah kau beri di dunia. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri bulan Januari dan memasuki bulan Februari. Ingatlah firman Tuhan, kita memang tidak sempurna, tetapi marilah kita membangun kehidupan iman kita di dalam Kristus Yesus yang sempurna itu, supaya lewat doa dan tuntunan kuasa Roh Kudus kita dibaharui tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk kita masuk dalam saat teduh bersama. Kita bersaat teduh bersama. Selesai. Shalom. Jemaat sekalian, saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian lagu rohani 117 ayat 1 dan 3, di gunung dan di lembah, sambil kita saling bersalam-salaman di gunung dan di lembah.